kembali menyaksikan iNews Prime, pemirsa. Mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Artakumbara, meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Video permintaan pulang Satria Artakumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan status WNI Satria Artakumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Ya, sementara Kadis Penal TNI AL menegaskan ex-marinir yang ikut perang di Rusia sudah tidak memiliki keterikatan dengan TNI AL. Satria terbukti melakukan disersi. Pernyataan saudara Satria Artakumbara melalui media sosial yang telah viral beberapa hari terakhir tentang status kewarganegaraannya serta keinginan yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Artakumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Kemudian berdasarkan putusan perkara nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Artakumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga kecanduan judi online hingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah. Menurut keterangan saksi, pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak sekolah. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku sudah ditangkap saat akan melarikan diri.
pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisaunya pisau apa? Pisunya kalau saya tidak salah sangkur. Suaminya sendiri Tugasnya di Pos Kodam. Satu Bukit Barisan. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Coba melarikan diri. Ya, sebelumnya pemirsa, Kompolnas melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Aryandaru Pangayunan. Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan dengan Polda Metro Jaya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Aryandaru Pangayunan di sebuah kamar indekos di wilayah Menteng, Jakarta. Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot. Yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, karena ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, pihak Kompolnas menegaskan bahwa Kompolnas tidak menggantikan peran polisi, namun memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun autopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, usai meninjau tempat kos diplomat, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyebut polisi masih menyelidiki kematian diplomat yang tewas di kos dengan kondisi wajah terlakban. Hasil otopsi menjadi kunci mengungkap kematian diplomat muda Kemlu tersebut. Kasus ini ya sebenarnya tinggal nunggu otopsi, kecuali ada perkembangan yang lain. Tinggal nunggu hasil otopsi yang mendalam. Jadi tidak hanya satu spot. Kos-kosan di mana almarhum diketemukan sudah meninggal, tapi rangkaian dari kos-kosan, dari pasar, dari tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan sampai di tempat yang berhubungan dengan tempat bekerja itu sudah ditelusuri dengan baik. Nah, dalam konteks itu semua, karena kami lembaga pengawas, kami menilai bahwa sampai kemarin dengan struktur kayak begitu, kita menilai bahwa Polda Metro Jaya masih melaksanakan prosedur tindakan kinerjanya untuk mengungkap kasus ini masih sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ya, diplomat muda Aryandaru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos dengan wajah terlakban. Hampir 2 pekan kematian sang diplomat pun masih menjadi misteri.
Kemudian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya masih terus menyisakan misteri. 2 minggu sudah, namun polisi masih belum mengungkap apa penyebab pasti kematian Arya. Sejumlah fakta dan kejanggalan kematian Arya pun perlahan terungkap. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025, Arya sempat berbelanja pakaian sehari sebelumnya di salah satu mall untuk persiapan tugas di Helsinki, Finlandia. Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya malam itu, namun sang istri kemudian khawatir karena ponsel Arya tak bisa dikontak saat ditaksi. Arya kemudian diketahui sempat mengambil pesanan makanan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Ia juga bertegur sapa dengan penjaga kos. Sebelum tidur, biasanya Arya memiliki kebiasaan video call dengan anaknya. Namun malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Pada pagi hari tanggal 8 Juli 2025, Arya ditemukan tewas dalam kondisi wajah terlilit lakban dan badan tertutup selimut. Spekulasi mengenai kematian Arya pun berkeliaran di media sosial. Bahkan ada yang mengaitkan kematian Arya dengan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang. Pihak kepolisian sempat berjanji akan menuntaskan penyelidikan dalam 1 pekan. Namun 2 minggu berlalu, kepolisian belum juga mengungkap penyebab pasti kematian dari sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. iNews Prime segera kembali usai jeda.